webinarnya bisa di website MDPC ID. Ini sudah nih. Oh ini namanya ya, Sanggoro of Chain Marcelito ini ya. Fish itu sih ya, Cof Chain. Yes, jadi close. Halo Mas. Halo. Kayaknya kecil ya suaranya Mas Sanggoro. Kameranya ya. Nyala nggak? Nah, mantap nih suaranya. Tapi kameranya gelap. Mati. Hemat. Sudah? Belum. Nah. Oke. Nah, baru muncul. Iya. Sip. Oke. Oke. Bentar, mulai dulu ya. Desi dulu. Bentar ya. Oh iya, Desi sudah. Oke. Langsung kita mulai aja. Please. Sudah? Ready? Ready? Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kegiatan webinar pagi ini. Jadi webinar kita ini di hari ini berjudul Making Social Impact with Big Data Analytic Network. Nah, webinar pagi ini itu dijalankan secara dua di YouTube dan juga di Zoom ya, dua platform gitu. Karena Zoom-nya tidak cukup sebenarnya. Oke. Pembicara kita pagi ini itu Mas Anggoro dari Data di Yogyakarta nih, startup Big Data di Yogyakarta, teman saya ya, seangkatan di PPBT 2019. Oke. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, webinar ini, terlebih dahulu kita mendengar dulu kata sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas ITB, Ibu Desi Ibar Joida. Mungkin Ibu Desi bisa berikan kata sambutannya. Ibu Desi, kami persilahkan. Oke, Pak Rizky, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Anggoro dari Kedata yang sudah berkenan ya untuk mengisi kegiatan webinarnya kita. Dan salam kenal dari kami, gitu, Universitas MDP, khususnya saya, gitu ya. Dan mohon nanti bisa diberikan informasi-informasi terkini karena pada dasarnya yang mengikuti webinar ini hampir 60% itu adalah dari mahasiswa kita dan sebagian besar itu adalah berasal dari program studi yang Fakultas Ilmu Komputer, Pak Anggoro. Tapi ya yang lainnya lagi ada juga dari Fakultas Ekonomi. Jadi mungkin kalau berdasarkan dari yang saya ketahui gitu ya, jadi Kedata ini merupakan sebuah startup ya, atau ini saya bilangnya adalah di bidang analytical data, dari menjaring data-data yang ada di media sosial, kemudian itu diolah dengan yang saat ini, perkembangan teknologi saat ini, sehingga nantinya itu bisa menjadi sebuah informasi yang bisa bermanfaat, entah itu bagi peningkatan layanan dan lainnya. Buat yang mengikuti hari ini webinar, kami Universitas MDP selalu concern dengan perkembangan IT, dan buat kami tema ini sangat baik, dan juga kami juga mendapatkan narasumber yang menurut kami adalah yang berkompeten untuk bisa menyampaikan ini, gitu. Jadi kami terima kasih. Dimana kalau kita ketahui di era saat ini yang kita dapatkan dari survei juga bahwa ternyata lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu sudah memanfaatkan media sosial gitu ya, jadi berinteraksi dengan teknologi informasi atau memanfaatkan handphone gitu ya untuk mencari informasi, dan hampir 3 jam ya
kayaknya sehari-harinya masyarakat Indonesia itu mengakses. Jadi sekarang kita mengatakan bahwa data itu sangat bernilai, tapi bagaimana bisa bernilai itu perlu teknologi gitu ya untuk bisa mengolah data tersebut. Dan ini yang mungkin nanti akan disampaikan oleh saya manggilnya mungkin Mas Anggoro gitu ya, yang akan menginformasikan hal tersebut. Mungkin itu silakan buat peserta untuk bisa mengikuti. Terima kasih sudah join dengan kita webinar kita. Harapan kita nantinya webinar ini bisa memberikan manfaat dan juga ilmu pengetahuan buat adik-adik semuanya ataupun juga masyarakat kepada umumnya, dan juga kepada Mas Anggoro terima kasih atas waktunya, dan harapannya ke depan kita bisa kerjasama untuk yang lainnya lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas sambutannya. Baik, sebelum saya memulai memberikan kesempatan kepada Pak Anggoro untuk presentasikan webinar ini, saya mau jelasin sedikit tentang profil Pak Anggoro. Jadi Pak Anggoro ini, Mas Anggoro lah sudah kan ya. Mas Anggoro ini sama-sama dengan saya. Dari dulu kita jebolan program dari Kemenristek itu PPBT gitu, perusahaan pemula berbasis teknologi. Kalau tahun ini namanya Startup Inovasi Indonesia. Nah, kita tahun 2019 kita angkatan sama-sama. Kalau saya dulu di bidang drone, nah kalau Pak Anggoro ini di bidang big data gitu. Jadi kalau mau lihat itu websitenya itu Pak Anggoro, nama startup Mas Anggoro ini namanya Kedata, itu websitenya Kedata Online. Itu kalau dilihat ya, partnernya itu dari Jakarta, Bank DBS, Extra Integer Teknologi, NDI, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, UGM, Simbolik, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ya kita tahu kalau big data itu sebuah keniscayaan ya. Selain itu, Mas Anggoro ini dengan startup Kedatanya ini, saya finalis di Next Dev ya Mas Anggoro ya. Bentar ya, Next Dev dan juga yang identik juga perwakilan dari Jogja ya, luar biasa sekali. Nah, jadi nanti untuk hadirin ya, mahasiswa dan umum, nanti bisa perhatikan apa yang disampaikan Mas Anggoro. Kalau ada pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan setelah pada saat sesi tanya jawab. Kemudian terus stay di selama webinar ini, nanti akan ada door prize, kita bagi-bagi door prize ya, itu Imani 50 sampai 100.000. Nanti akan ada link yang di-share, linknya itu berupa biasa questionnaire dan daftar hadir seperti itu, silakan diisi, nanti akan diundi ya, yang beruntung akan mendapatkan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan ke Mas Anggoro. Silakan Mas Anggoro. Yuk. Stable-nya sepertinya jaringan Mas Anggoro. Oke. Sudah. Sudah, silakan. Ya. Oke. Sepertinya jaringannya terpatah-patah ya Mas Anggoro. Enggak. Delay ya. Otomatis. Oke. Sudah. Ya, silakan Mas Anggoro. Sudah, silakan. Makasih. Slide saya terlihat?
teman-teman? Terlihat jelas. Oke. Terima kasih buat Mas Rizky. Terima kasih buat Universitas MDP yang sudah mengundang saya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang profil saya beserta Kedata. Jadi Kedata memang dari 2018 fokus ke Big Data Analytics dan expert di bidang social network analytics. Sampai hari ini kita juga punya mesin untuk melihat bagaimana perkembangan trending topik, lalu kita melihat social network analytics itu di media sosial. Lalu pada perkembangannya sebenarnya Kedata saat ini fokus ke Big Data Analytics Enabler, artinya di luar kita fokus pada social media analytics, kita fokus juga di data cleansing dan data integrator. Selain itu juga visualisasi menjadi satu produk dari Kedata atau service dari Kedata. Mungkin karena ini banyak dari teman-teman mahasiswa, khususnya mungkin di Palembang yang bergabung di sini maupun nasional, jadi saya akan mempresentasikan tentang bagaimana penggunaan social media analytics untuk smart city. Nah, kita akan mengetahui lebih cepat dan merespon dengan tepat. Jadi teman-teman mungkin kalau sering membaca atau mengikuti perkembangan dari WR Social dan Hootsuite itu hampir setiap tahun dia merilis sebuah penelitian. Jadi jumlah pengguna media sosial di Indonesia atau di dunia itu biasanya direport oleh WR Social dan Hootsuite. Nah, data 2019 itu kurang lebih ada 150 juta atau 50% lebih, bahkan 56% dari total populasi di Indonesia itu menggunakan media sosial. Nah, apa dampaknya? Nah, kita akan coba untuk membreakdown terkait dengan sosial media di Indonesia. Nah, dari 150 juta lebih pengguna sosial media di Indonesia, ternyata ada kecenderungan bahwa masyarakat atau netizen di Indonesia itu seringkali mengungkapkan keluhan terkait dengan pelayanan publik itu sangat aktif. Tapi sayangnya memang tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, diketahui pun itu biasanya ketika sudah terjadi viral seperti itu. Padahal sebenarnya antara netizen dengan pemerintah itu sama menggunakan media sosial. Tapi biasanya diketahui ketika satu berita itu trending topik atau viral. Itu menjadi satu masalah. Masalah kedua adalah sudah ada keluhan di media sosial, tapi dalam kemampuan manual manusia itu susah atau terbatas untuk melihat postingan media sosial yang jumlahnya terlalu banyak. Itu yang menjadi masalah. Lalu masalah ketiga, sebenarnya ketika sudah diketahui tentang keluhan atau masukan kritik dari masyarakat ke pemerintah terkait dengan masalah publik, itu bisa nggak sih kita meresponnya? Ternyata memang susah, karena ketika kita melakukan respon satu persatu itu memakan waktu yang cukup banyak. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti itu, apakah pelayanan publik lebih baik ketika banyaknya keluhan bertebaran di media sosial? Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana solusi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah monitoring. Nah, monitoring sendiri ini kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh warga, memastikan laporannya tervalidasi dengan menggunakan sistem yang permodelan big data analytics dan teknologi terkini. Serta untuk mempercepat layanan komunikasi setelah adanya masukan, saran, kritik dari masyarakat, kita mengkomunikasikan atau memberikan feedback-nya secara cepat dengan menggunakan chatbot, dengan menggunakan AI. Dan tentunya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Nah, secara garis besar, Smart City Analytics
Mas Anggoro, suaranya sepertinya tidak terdengar. Nggak ada suaranya. Nggak keluar. Benar nggak ada kan suaranya? Nggak keluar suaranya Mas Anggoro. Nggak ada suaranya nih Mas Anggoro. Nggak muncul. Tidak terdengar. Tiba-tiba tadi. Kayaknya earphone-nya deh. Pakai mic laptop aja. Nggak terdengar suaranya Mas Anggoro. Tiba-tiba tadi. Halo? Halo? Nah, ini kedengeran nih baru. Oke, sudah terdengar ya? Jelas, lebih jelas dari yang pertama Oke. tadi. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, secara garis besar terkait dengan sosial media analitik digunakan untuk smart city itu seperti ini. Alurnya adalah warganet atau netizen itu melaporkan melalui sosial media. Nah, lalu dari situ kita bisa memantau melalui dashboard. Nah, setelah itu dari organisasi publik atau masyarakat atau pemerintah itu bisa melihat keluh kesah masyarakat netizen di Indonesia yang melaporkan tentang keluh kesah atau layanan publiknya kurang maksimal. Nah, dari situ setelah mereka melakukan postingan yang berupa keluh kesah, nah nanti kita akan merespon dengan AI berupa chatbot. Nah, saya akan membahas tentang beberapa fitur yang bisa digunakan dalam merespon keluhan masyarakat. Yang pertama adalah fitur listening. Jadi apa yang dibicarakan netizen di media sosial itu secara real time, kita dapat melakukan streaming ribuan kata kunci dengan menggunakan nanti menu listening. Lalu secara gambaran umum, teman-teman jika teman-teman saat ini sedang melakukan riset atau sedang ngulik tentang API Twitter atau tahu tentang sosial media analitik. Nah, sebenarnya di menu explore kebanyakan sosial media analitik itu akan bisa kita akan bisa melihat jumlah postnya itu berapa. Misalkan kita anggap aja kita sedang mencari hashtag misalkan PPKM jilid 4 misalkan atau PPKM level 4. Nah, di rentang misalkan 1 bulan ini atau seminggu aja itu jumlah postnya berapa. Lalu like-nya berapa. Lalu potensial impression-nya itu berapa. Komennya berapa. Lalu total engagement, share-nya itu seperti apa. Dan jangan lupa dengan menggunakan sosial media analitik itu kita bisa melihat sentimen distribusi. Artinya sentimen dari hashtag atau post yang sedang viral atau sedang kita cari itu bisa diketahui per harinya seperti apa, per minggunya seperti apa. Nah, lalu terkait dengan fitur understanding atau memahami. Jadi di sini teman-teman itu bisa melihat topik modelingnya seperti apa. Lalu ada semantic network dan sentiment analysis. Jadi topik modeling itu kita bisa mengekstrak informasi dengan kontekstual. Kan banyak banget biasanya kalau di sosial media itu kadangkala ada status yang nempel dengan hashtag yang sedang viral. Nah, kita coba ekstrak secara lebih lebih kontekstual. Lalu juga ada semantic network. Nah, semantic network itu kita bisa melihat sebenarnya siapa yang menjadi influence di situ, siapa yang menjadi tokoh yang banyak
mendapatkan sorotan di postingannya yang sedang viral. Lalu juga kita melihat tentang sentimen analisis. Nah, sentimen analisis ini sebenarnya kita melihat sebenarnya viralnya sebuah postingan itu konotasinya apakah negatif atau positif. Bahkan bisa kita analisis netral seperti itu. Misalkan kalau kita melihat postingan misalkan Olimpiade Tokyo, Grecia Poli itu mendapatkan emas. Nah, kita bisa melihat sentimen positifnya seperti apa. Lalu untuk misalkan kata kunci PPKM misalkan. Nah, kita juga bisa melihat sentimen analisisnya seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan tentang buzzword. Jadi buzzword sendiri ketika teman-teman suka mengeksplor tentang big data di sosial media analitik, itu akan mendapatkan namanya buzzword. Buzzword sendiri itu adalah serangkaian kata-kata atau kata yang intensitasnya itu cukup tinggi digunakan. Nah, ini kita contohkan misalkan terkait dengan Garuda Indonesia. Jadi apa sih yang menjadi buzzword-nya? Apa sih yang menjadi kata-kata yang seringkali diucapkan atau diposting oleh netizen? Lalu ada namanya semantic network. Nah, semantic network ini mungkin tidak akan banyak ditemui oleh sosial media analytics tool lainnya karena ini menjadi satu algoritma yang coba kami gunakan di Kedata untuk melihat kontekstualnya. Jadi terkait dengan satu kata itu relasi katanya itu di mana sih? Sehingga mungkin kalau data analis atau sosial media analis itu bisa mengetahui kontekstual dari sebuah postingan yang sedang viral itu seperti apa. Ketika ingin melakukan riset terkait dengan satu kata kunci, hashtag maupun akun dengan semantic network itu kita bisa melihat kontekstual isunya itu di mana. Itu menjadi satu poin penting yang kami kembangkan untuk semantic network. Lalu kalau untuk mengkonfirmasi itu kita ada social network analysis. Nah, social network analysis itu kita ingin melihat apa sih yang menjadi topik utama yang diperbincangkan warganet. Lalu kita ingin mengetahui siapa aktor penting di dalam jaringan social network analitik. Misalkan terkait dengan peraih medali emas. Nah, sebenarnya aktor di situ yang menjadi viral atau banyak mendapatkan engagement, impression, like, share itu siapa? Nah, itu kita bisa mengetahui nanti dengan social network analysis. Nah, bentuknya social network analysis itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau di sini ada konteksnya ada BNI yang punya social network analytic yang cukup tinggi. Nah, dari situ sebenarnya penggunaan social media analytic khususnya di fitur social network analysis itu ketika teman-teman ingin mendapatkan aktornya atau influencernya. Misalkan teman-teman punya bisnis terkait dengan skincare misalkan. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa menjadi kayak opini leader. Jadi tinggal ketikan hashtagnya misalkan atau kita ketikan akunnya siapa yang sudah kita ketahui. Nah, lalu kita ketahui. Lalu kita mengetahui di social network analysis, oh ternyata dia itu cukup berpengaruh. Dengan apa? Dengan kita bisa mengetahui jumlah like-nya, share-nya, engagement-nya, dan tentu saja ketika mereka melakukan post, ternyata network analisisnya berada pada si akun ini. Dan akun ini bisa kita ketahui sebenarnya jaringan network-nya itu seperti apa. Lalu untuk big data analitik di social network analitik itu sebenarnya penggunaan saat ini yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan chatbot. Nah, chatbot sendiri itu bisa kita gunakan via Telegram, via WhatsApp, itu paling visible ketika satu masyarakat ingin melaporkan keluhan terkait dengan pelayanan publik. Nah, dalam kita melihat terkait dengan social network analytic, itu kita bisa mendengarkan, memahami dan mengonfirmasi serta merespon melalui satu dashboard. Jadi
teman-teman mungkin yang ingin meriset terkait dengan perkembangan isu-isu yang ada di sosial media, itu bisa mengonfirmasi dan merespon atau melihatnya itu dalam satu dashboard yang cukup komprehensif. Oke, ini beberapa partner dan klien yang ada di Kedata terkait dengan penggunaan social network analytics. Oke, mungkin ini terkait dengan presentasi social network analytics, mungkin saya cukupkan. Nanti ada beberapa, kurang lebih ada satu lagi presentasi yang saya akan presentasikan khususnya dengan data cleansing. Tapi mungkin Pak Rizky bisa membuka sesi tanya jawab dulu, atau mungkin saya presentasikan semua slide-nya. Kalau yang poin pertama ini kita fokus ke social network analytics, khususnya diimplementasikan pada social media analytics. Mungkin itu dulu untuk satu sesi ini. Terima kasih, Pak Rizky. Oke, terima kasih, Pak Goro. Jadi seperti itu tadi ya, teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tuliskan lewat chat ya, atau yang di YouTube juga bisa bertanya lewat chat ya kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan di YouTube? Silakan tulis di chat ya. Mungkin lagi nulis. Mungkin gini, Mas Anggoro. Datanya itu kan dari sosial media Instagram sama Facebook ya, saya baca dari Twitter ya. Iya benar Pak Rizky. Instagram, Twitter. Itu kalau proses crawlingnya itu seperti apa ya? Mungkin pasti penasaran kan di sini mahasiswa. Saya sih tahu, cuman mahasiswa pasti nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana proses crawling datanya itu dari si sosial media sampai jadi diolah sampai visualisasi seperti itu dengan bahasanya. Apakah ada API khusus seperti itu? Kalau dari kami itu sebenarnya oke, terima kasih Pak Rizky untuk memancing diskusi pada siang hari ini terkait dengan bagaimana teman-teman di sini familiar terhadap scraping ya. Tapi scraping ini putus-putus Mas Anggoro, kayaknya jaringan di sana nanti oke. Sudah jelas, cukup jelas? Ya, jelas. Oke, prosesnya itu melakukan scraping. Jadi dengan scraping itu kan kita akan mendapatkan data-datanya. Cuman ada beberapa hal yang memang misalkan sosial media Facebook itu memang susah untuk kita lakukan. Karena kadang-kala ketika kita mendapatkan klien yang request terkait dengan media sosial Facebook, itu kita harus mengeksplor algoritmanya per minggu. Jadi algoritma di Facebook itu memang seringkali berganti-ganti, sehingga ada kendala memang ketika kita melakukan scraping, khususnya di Facebook itu effort atau waktunya cukup lama. Tapi kalau untuk Instagram, Twitter, atau berita online, itu kita melakukan scrapingnya cukup mudah sebenarnya. Di luar metode scraping, sebenarnya teman-teman kalau memang saya rasa saat ini di bidang penelitian atau entah itu skripsi, disertasi, bahkan tesis juga, itu saat ini memang terkait dengan big data itu menjadi topik yang hangat atau sedang tren. Karena memang ada kendala di mana ketika kita ingin melakukan analisis big data yang tersedia itu saat ini memang yang paling visible atau yang tersedia itu social media analytics. Jadi data-data yang ada di sosial media itu memang berlimpah seperti itu. Jadi memang ini menjadi satu keuntungan teman-teman ketika ingin menjadi sosial media analisis atau ingin jadi data analis, itu cukup luar biasa penggunaan data dari sosial media analitik. Cuma memang effort dari Facebook itu karena ada kasus Cambridge Analytica, jadi cukup sulit. Namun beberapa sosial media analitik itu juga membuka partnership. Jadi mereka membuka beberapa layanan API, walaupun kendalanya memang
untuk budgetnya cukup mahal. Untuk API Twitter atau Instagram itu juga cukup cukup apa namanya cukup mahal. Nah, satu lagi mungkin yang ingin kami sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi ada beberapa hal terkait dengan data-data sosial media itu punya impact atau social impact yang cukup besar sekali di masyarakat. Nah, mungkin saya cerita sedikit aja bahwa saat ini Kedata itu membantu Pemprov di Kota Jogja itu untuk melihat efektivitas PPKM dengan menggunakan data Facebook Mobility dan Google Mobility. Jadi mereka itu sebenarnya membuka data-data tentang pergerakan masyarakat dengan device. Nah, dari situ sebenarnya kita ingin mengetahui sebelum adanya PPKM dan sesudah ada PPKM sebenarnya mobilitas mereka itu ada perubahan atau tidak. Sehingga nantinya kita bisa melihat, pemerintah bisa melihat mana daerah mana saja yang harus misalkan ditutup, jalan-jalan mana aja itu yang harusnya dijaga ketat oleh polisi atau Satpol PP itu melakukan PPKM misalkan itu menarik banget. Jadi terkait dengan PPKM itu bisa kita ambil datanya via Google Mobility dan Facebook Mobility. Mungkin itu aja dulu Mas Rizky. Selanjutnya kalau sudah ada pertanyaan bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Ini sepertinya belum ada sih karena masih untuk Mas sendiri sih kita belum mungkin belum bisa katakan belum ada kali topik big data kali ya. Kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk di dosennya sih lumayan ada beberapa yang ambil topik big data gitu. Saya juga salah satunya gitu. Iya. Mas Anggoro, jadi ini sambil nunggu yang lain ya, satu lagi kali ya. Mungkin kan tadi salah satu layanan dari si Kedata ini ada yang nyediain API-nya ya. Iya. API-nya berarti kan kita kayak beli API lah gitu ya, minta akses API lah ke data gitu ya. Jadi kita kan nggak perlu lagi repot untuk scraping. Kalau Twitter sih emang enak ya, kalau Twitter kan ada nyediain API stream key-nya dibuka sama Twitter. Cuman ya limited kalau nggak salah 500 atau berapa sehari. Tapi kalau Instagram sih saya kayaknya nggak ada deh yang gratis kayak Twitter ya. Kalau boleh tahu ya, kalau di Kedata sendiri kalau kita mau beli API minta sewa lah kali ya, sewa API-nya itu berapa biaya sewanya gitu. Mungkin kan di sini kan kalau ada Bu Desi kali aja bisa jadi kerja. Kalau dari kami sebenarnya untuk siap. Ya kalau untuk apa namanya peneliti dan mahasiswa sebenarnya kita kasih free untuk apa namanya untuk API-nya. Jadi iya kita pengen apa ya pengen sumbangsi lah teman-teman untuk pengetahuan kita memang kecenderungannya kita memberikan ini free. Cuma kalau memang bisnis, apa namanya mereka butuh report, ya kalau mereka butuh report, nah memang biasanya kita charge. Jadi mereka request hashtag apa, akun apa, ya, Pak saja. Nah itu memang ada hitungannya lah. Ya. Tapi kalau untuk API, nah kita buka aja ke teman-teman. Ya. Oke. Betulan nanti setelah ini kita bahas lain. Lumayan nih untuk penelitian karena selama ini beberapa dosen tuh tampilnya di Twitter aja karena di Instagram agak sulit sekali bang. Sebenarnya kan enak sekali kalau Instagram sebenarnya lebih kalau di Palembang ya, kalau di Palembang topik di Palembang tuh orang banyak Instagram atau Twitter gitu. Beda kalau secara nasional ya Twitter banyak gitu. Oke. Kayaknya langsung aja nih ke sesi berikutnya Mas Ahmad, belum ada pertanyaan seperti di YouTube juga nggak ada. Ya, nanti kalau ada nanti di sesi berikutnya aja bisa ditanya pertanyaan. Oke, mungkin saya Oke, Mas. Saya lanjutkan lagi.
Ini sepertinya terputus ya Pak Goronya. Dari nge-lag. Yes. Sudah terlihat ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, tadi kita berbicara tentang sosial media analitik. Kita berbicara tentang social network analisisnya. Di sini seringkali saya pengen cerita tentang bagaimana hadirnya data atau big data itu bisa mendatangkan satu mara bahaya. Ini saya pengen cerita ke teman-teman juga dan mungkin bisa mengedukasi bagaimana ketika data itu datang menjadi satu bahaya. Ada artikel menarik di New York Review. Jadi judulnya itu We Kill People Based on Metadata. Jadi ini ada cerita menarik tentang NSA yang melakukan spionase di warganya, di warga negara Amerika. Tapi konteksnya ini kita akan membahas sebenarnya bahayanya satu metadata atau penggunaan big data itu seperti apa. Nah ini kita ingin bahas dan larinya nanti kita ke arah data privasi dan nantinya ini akan masuk juga ke ranah pembersihan data untuk mencapai yang namanya social impact itu seperti apa. Yang ingin saya bahas tentang metadata. Jadi dari artikel itu teman-teman, itu NSA itu melakukan spionase terkait dengan penyadapan telepon. Nah, apa yang menjadikan satu metadata itu nanti akan berbahaya bagi kita? Karena itu ketika seseorang itu mendapatkan data pribadi kita, khususnya metadata, artinya data yang cukup deep gitu ya, itu nanti akan bisa melihat behavior kita, melihat kebiasaan kita di online atau di internet. Dan sebenarnya ketika kita sudah diketahui metadata kita, nah kita sebenarnya telanjang teman-teman. Dengan hal seperti itu kita telanjang. Mungkin teman-teman yang memang update terkait berita, ada nama software namanya Pegasus. Pegasus itu dari Israel, yang mana dia bisa mensadap panggilan, terus banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pegasus. Nah, dan beberapa minggu ini memang ada cara mengecek bagaimana ponsel kita tidak disadap oleh Pegasus. Tapi poinnya adalah ini data perlu kita lindungi teman-teman. Bagaimana cara melindungi data supaya data kita tidak dicuri? Nah, kita akan membahas ini secara cukup detail dan cukup dalam. Nah, ada hal yang menarik teman-teman yang ingin kami sampaikan ke teman-teman ini. Kita belum punya kesadaran melindungi data pribadi. Nah, kita sebenarnya paham tidak sebenarnya data pribadi itu sifatnya seperti apa? Kalau dari saya pribadi itu seringkali melihat bahwa data pribadi itu adalah aurat kita di dunia maya atau aurat digital. Saya nyebutnya seperti itu. Kalau kita teman-teman paham banget bagaimana laki-laki perempuan harus melindungi auratnya. Nah, ini poinnya itu data pribadi itu seperti aurat. Dan sayangnya memang di Indonesia terkait dengan undang-undang data pribadi itu masih cukup alot untuk digodok. Kenapa? Karena ada banyak kepentingan, khususnya di dunia industri telekomunikasi, di dunia industri big data di Indonesia yang perkembangannya pesat banget. Memang ini satu hal yang menjadi tambang emas bagi mereka. Tapi memang kita berharap ke pemerintah bahwa memang perlindungan data pribadi ini bisa segera direalisasikan di Prolegnas. Nah,
yang cukup membanggakan mungkin ya, menjadi satu hal yang bisa kita lihat bahwa perlindungan data pribadi itu di Eropa itu cukup dan memang sangat maju. Namanya GDPR, Global Protection Data Regulation. Nah, di situ menjadi satu hal untuk menutup pintu para tech giant atau raksasa teknologi digital untuk mencuri data-datanya. Nah, saya lanjut di sini. Ini ada beberapa hal terkait dengan sumber di narasi. Mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana data yang sangat fundamental terkait dengan COVID antara pusat dan daerah itu tidak sinkron. Efeknya seperti apa teman-teman? Efeknya itu macam-macam. Hal yang paling penting adalah bagaimana efek pada ketidaksinkronan data COVID, entah itu data kematiannya atau data yang lainnya, itu nanti akan berdampak luar biasa. Salah satu dampaknya misalkan ketidaksinkronan pemberian bantuan sosial. Karena apa? Karena dari DTKS misalkan data terpadu kesejahteraan itu nggak bisa terimplementasi teman-teman. Jadi harusnya datanya itu bisa presisi dan distribusi bantuannya itu bisa merata, ternyata nggak bisa. Itu pada satu poin di mana data itu tidak bersih. Itu harus segera ditanggulangi. Nah, nanti pada poin ini saya akan berbicara tentang pentingnya pembersihan data atau data cleansing. Nah, sebenarnya terkait dengan carut-marutnya sebuah data, baik di pemerintah, misal kita ambil pemerintah ya, atau misalkan dalam satu perusahaan, misalkan teman-teman juga di sini sudah bekerja, itu ternyata untuk melakukan pembersihan data, itu cukup mahal teman-teman. Bayangin ketika kita melakukan recovery duplikat data, itu 1.000 sampai 3.000 dolar. Lalu misalkan missing data $0,5 sampai $5 per recordnya. Lalu untuk melakukan validasi 0,5 sampai $1. Memang terkesan bahwa cleansing data itu mahal, tapi memang efek untuk impact baik ke masyarakat, baik untuk perusahaan dan pemerintah itu cukup tinggi. Dan dari Kedata sendiri kami pengen cerita ke teman-teman semua, kita membantu instansi Kominfo di Jogja itu sampai kita bisa melakukan efektivitas atau melakukan data cleansing, itu pembersihan data itu bisa menghemat kurang lebih 60 miliar teman-teman. Hanya ketika kita melakukan pembersihan untuk mengecek NIK dan KK-nya, sehingga ketika bantuan sosial itu didistribusikan teman-teman, itu datanya tidak double. Nggak boleh Pak Anggoro 1 KK itu mendapat 2 kali bantuan sosial. Nah, itu kita melakukan cleansing dan waktu itu kurang lebih datanya hampir 3 jutaan, 3 juta data NIK dan KK, dan kita bersihkan kurang lebih 1 minggu waktu itu, karena memang harus kita melakukan alur prosesnya, membuat arsitektur yang baru, harus informasinya sehingga datanya cukup presisi atau tidak akan terjadi duplikasi data. Nah, terkait dengan data cleansing teman-teman, nah saya pengen cerita tentang tahapan data cleansing. Dan ini menjadi satu hal potensi, baik nanti mungkin teman-teman untuk skripsi, lalu kalau teman-teman tertarik banget di bidang startup digital, mulailah ketika poin data cleansing itu marketnya masih tinggi banget. Yang pertama adalah sebenarnya data itu kan masih kotor ya, dirty data. Nah, dari situ kita coba pisahkan tabel yang tidak terkait. Nah, ini saya ambil studi case untuk rumah sakit. Karena data rumah sakit itu teman-teman, setiap hari numpuk. Setiap hari terjadi koleksi data yang cukup besar. Apalagi ketika kondisi pandemi yang seperti ini dengan varian Delta itu tentunya input atau data input yang melakukan input data itu cukup kesusahan, sehingga efeknya apa? Mereka kadang-kala tabel-tabel yang mereka input itu tidak terstandarisasi. Nah, dari situ kita coba nih identifikasi
masalah yang terdapat pada data-data rumah sakit itu seperti apa, misalkan dengan data pasiennya, misalkan penggunaan akses asuransinya, terus nanti riwayat penyakitnya seperti apa. Nah, kita coba identifikasi, kita buat tabel yang standar, lalu kita implementasikan metode data cleansing pada masalah yang ada. Artinya di poin ini kita sudah melakukan standarisasi datanya, atau kita melakukan tabelisasi yang presisi. Nah, outputnya apa? Outputnya datanya akan bersih. Nah, dengan data yang bersih seperti ini, teman-teman, ketika pada kasus yang sudah banyak terjadi di COVID, itu kita tidak akan kehilangan data yang sangat berharga. Satu data terkait dengan kematian, itu harganya mahal. Harga mahal itu konteksnya gimana, teman-teman? Harga mahal itu bahwa informasi terkait dengan pasien, baik itu yang dirawat, baik itu yang dinyatakan meninggal, itu punya efek luar biasa. Bayangin, teman-teman, mungkin teman-teman di sini punya kasus mengalami hasil positif, baik itu gejala yang berat ataupun ringan. Nah, bagaimana dengan gejala berat? Nah, dengan kondisi data ketika tidak di cleansing, kita tidak bisa tahu mana rumah sakit yang kosong, teman-teman. Kenapa? Karena input di awal itu tidak bisa bersih, teman-teman. Sehingga kita misalkan kita mau menggunakan telemedicine, aplikasi-aplikasi telemedicine yang mana aplikasi itu memberikan informasi terkait dengan ruangan ICU yang kosong itu di mana. Nah, ini poin yang akan sangat mendalam untuk melihat social impact-nya itu seperti apa sih data cleansing. Social impact-nya luar biasa, teman-teman. Karena pengalaman kami aja, teman-teman. Ini pengalaman yang ingin kami ceritakan. Salah satu co-founder atau teman di Kedata itu keluarganya positif COVID. Lalu kita coba menggunakan salah satu telemedicine. Di sistem informasi itu dinyatakan bahwa satu ruangan di rumah sakit itu tersedia. Nah, setelah kita cek, ternyata penuh dari rumah sakitnya. Itu kan betapa bahayanya ketika data itu kotor, teman-teman, khususnya di bidang kesehatan. Itu efek yang akan kita rasakan. Dan ini di Kedata sendiri kita mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan Dinas Kominfo yang ada di Yogyakarta untuk melakukan integrasi data Vaskes, fasilitas kesehatan yang ada di Yogyakarta. Artinya apa, teman-teman? Artinya beberapa data misalkan terkait dengan rumah sakit, ketersediaan kamar, lalu ketersediaan oksigen, ketersediaan ambulan, ketersediaan obat, itu kita coba integrasikan. Sehingga apa? Sehingga ketika masyarakat atau pasien, baik itu pasien yang gejala ringan maupun gejala parah, itu dapat menggunakan atau dapat mendapatkan informasi yang paling penting. Paling penting apa? Ketika kita ingin melakukan isoman, kita tahu jenis obat apa yang tersedia. Di beberapa platform telemedicine itu kan ada beberapa fasilitas untuk mengantarkan obat atau pemesanan obat. Nah, dari situ kita coba integrasikan. Lalu oksigen yang paling penting. Sebenarnya oksigen itu letaknya di mana sih? Distribusi oksigen itu di mana saja? Waktu itu yang cukup parah di Jogja, dalam satu malam kurang lebih atau enggak sampai 1 kali 24 jam ada yang meninggal kurang lebih 63 orang, teman-teman. Di satu rumah sakit yang cukup besar di Jogja. Nah, itu kalau data itu tidak diintegrasikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah distribusi informasi itu menjadi lambat, teman-teman, karena tidak bisa mengetahui mana oksigen yang ada di rumah sakit lainnya untuk bisa kita ambil terlebih dahulu ke rumah sakit yang sangat membutuhkan. Nah, ini pentingnya ketika data sudah bersih dan sudah terintegrasi, itu lalu lintas satu masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembersihan data cleansing, dan data integrasi khususnya di bidang kesehatan. Nah,
Ini satu hal mungkin contoh konkret ya, teman-teman. Di sini misalkan ada duplikasi data pada tabel rawat jalan. Nah, efeknya seperti apa, teman-teman? Misalkan anggap saja gini, ini tabel duplikasi pada kamar. Ada nama dengan NIK yang sama. Itu kan bahaya banget. Ketika teman-teman mengalami, misalkan saya aja, orang tua saya pengen dirawat karena gejalanya parah, tapi terjadi duplikasi data pada kamar, informasi kamar. Efeknya luar biasa. Itu poin pertama tentang duplikasi data. Yang kedua adalah ketidakkonsistensinya data atau inkonsistensi data. Itu terjadi, teman-teman. Misalkan pada tabel, misalkan nomor poli. Harusnya itu nomor poli, misalkan 2 nomor itu berdasarkan nomornya yang sudah distandarisasi adalah nomor 10. Ternyata adanya nomor 19. Nah, ini kan juga bahaya banget ketika tidak ada konsistensi data. Lalu yang paling penting adalah ternyata data itu kosong. Ini terjadi saat ini banyak terjadi pada kasus input data di rumah sakit. Kenapa bisa data kosong banyak banget? Ya karena data entry atau pengentry data ini itu kesusahan, masih berdasarkan manual, tapi lalu lintas data yang harus diinput itu jumlahnya banyak banget, teman-teman. Sehingga mereka luput. Nah, ini yang akan kita selesaikan dengan nantinya data cleansing dan data integrasi. Nah, poin pentingnya terkait dengan data cleansing, data integrasi, saya pengen cerita tentang satu masalah yang coba bisa diselesaikan dengan big data analytics juga. Itu terkait dengan silo data atau terkait dengan bagaimana data itu tidak bisa dibagi dan dipertukarkan. Ini ada budaya di mana dalam satu divisi itu tidak bisa, bahkan cenderung tidak mau berbagi data. Nah, dengan data integrasi itu enak, teman-teman. Jadi bayangkan satu pemerintahan di banyak kementerian misalkan ya, atau 34 provinsi, bagaimana mereka bisa berbagi data dengan bagus kalau ternyata tidak diintegrasikan. Ini menjadi budaya yang luar biasa, harus dipecahkan. Ini terkait dengan silo data atau egosentris. Itu konteksnya pada data itu sifatnya bisa silo, seperti itu, teman-teman. Nah, ini satu gambaran ke teman-teman tentang pertama tadi saya ulas kembali terkait dengan bahayanya data ketika kita tidak melakukan antisipasi data privasi. Yang kedua pada impact terkait dengan data cleansing dan data integrasi. Impact apa aja yang coba kita nanti diskusikan, teman-teman. Apa aja sih, misalkan ada pertanyaan nanti, apa aja sih data-data yang bisa diintegrasikan kita? Apa-apa poin yang misalkan nanti opportunity terkait dengan big data itu apa aja, selain misalkan social network analytics. Nah, nanti bisa dipandu Pak Rizky dan teman-teman. Saya persilakan untuk kita diskusi ya, karena waktunya mungkin cukup panjang, masih ada kurang lebih 1 jam. Terakhir dari saya, if you are not paying for the product, then you are the product. Jika teman-teman tidak membayar untuk produk digital, maka teman-teman itu adalah produknya. Ini saya ambil dari Social Dilemma. Mungkin itu dulu Pak Rizky yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, makasih Pak Anggoro. Baiklah, nih ada beberapa pertanyaan sih, masuk main bagus pertanyaannya. Kalau saya seleksi ya, ada yang di Zoom dan juga di YouTube. Ini sebenarnya berkaitan ya namanya. Pertama dari Aldo Kadafi ya, Aldo Kadafi. Ini nanya bahasa pemrograman yang dipakai untuk cleansing data, yang dipakai ke data ya, itu pakai bahasa pemrograman apa, dan katanya ke data punya online course nggak untuk belajar terkait cleansing data atau big data ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua dari M. Fauzan, apakah bisa diberikan salah satu contoh metode cleansing data, Pak? Karena jujur masih benar-benar nggak buta masalah ini ya, Pak. Itu aja, Pak Goro. Oke, poin pentingnya ya yang pertama, untuk tools yang biasa kita gunakan sebenarnya kita menggunakan R. Pemrogramannya R sama Python. Itu poin-poin utamanya. Tergantung teman-teman. Kalau misalkan background teman-teman itu background teknis gitu ya,
itu menggunakan Python nggak ada masalah. Nah, mungkin teman-teman yang dari sosial mungkin mencoba untuk menggunakan R, itu juga visible banget. Jadi mudahlah sintaksnya untuk dipahami itu bisa menggunakan R. Nah, kebetulan Kedata sendiri juga punya online course yang namanya Sadasa. Tapi di luar saat ini sebenarnya banyak banget online course. Ada mungkin merek, ada DQLab. Terus misalkan di luar itu ada DataCamp. Nah, ini cukup komprehensif. Mungkin saya sarankan ke teman-teman ketika ingin belajar big data analitik dengan semua variabel atau modul-modulnya, coba ke DataCamp dulu. Ada beberapa course yang gratis. Itu coba teman-teman coba di DataCamp. Itu penting banget. Bahkan di Kedata sendiri awal-awal teman-teman bisa fokus ke DataCamp dulu sebenarnya. Itu untuk melihat banyaknya modul-modul yang ingin teman-teman pahami. Itu dulu Pak Rizky. Lalu untuk poin metode di data cleansing sebenarnya nanti ada standarisasi terlebih dahulu. Mungkin ini saya belum bisa share, tapi nanti coba saya kalau membutuhkan sekali, coba nanti saya kirimkan ke email penanya. Kalau ingin membutuhkan metode-metode data cleansing-nya seperti apa, mungkin harus saya cari terlebih dahulu ya, karena mungkin waktunya terbatas untuk mencari metodenya. Tapi nanti coba saya carikan metodenya yang sering dipakai oleh Kedata beserta dengan use case-nya. Mungkin itu dulu Pak Rizky. Oke, makasih ya Bang Golo. Nah, tadi sudah dikasih tahu ya, kalau mau belajar secara mendalam itu ternyata Kedata ini punya akademi sendiri, namanya Sadasa. Itu linknya sudah saya share, sadasa.id. Dan juga ada yang datacamp.com ya, Bang Golo gitu. Ya, oke. Benar. Mungkin nih sambil nunggu pertanyaan lain, kalau dalam Kedata ya, masalah big data itu jurusannya itu kan tidak ilmu komputer saja ya, Mas Anggoro ya kayaknya ya. Bisa di-share nggak apa saja sih jurusan-jurusan yang terkait kalau dalam kita ngolah ya startup big data lah kayak yang Kedata punya ini gitu. Oke, poin-poin pentingnya mungkin yang sangat familiar kan itu data scientist. Kalau nggak salah ada satu artikel kalau nggak salah di Forbes ya, kalau nggak salah itu data scientist is the sexiest job 20. Jadi intinya data scientist itu menjadi pekerjaan yang seksi abad 21. Coba teman-teman nanti cek di situ. Nah, poinnya pada data scientist itu ada beberapa variabel yang mesti teman-teman kuasai. Yang pertama kali itu adalah domain knowledge-nya dulu. Artinya teman-teman mau fokus menjadi data scientist apa? Pada komputer kah? Pada biologi kah misalkan? Atau kebijakan publik? Itu bisa. Itu pada domain knowledge. Yang kedua adalah matematika dan statistika. Ini poin penting. Artinya matematika dan statistika itu kita melihat permodelannya. Rumus bakunya seperti apa? Fundamentalnya itu pakai apa? Poin kedua. Poin terakhir adalah programming. Jadi setelah kita mengetahui konteks masalahnya seperti apa pada domain knowledge, kita mengetahui fundamentalnya, rumusnya seperti apa pada matematika dan statistik, dan terakhir adalah programming. Teman-teman akan fokus pada programming seperti apa. Mau fokus ke back end kah atau front end kah? Itu memungkinkan teman-teman. Nah, konteks pada ini nanti teman-teman bisa spesifik untuk menganalisisnya. Fase nanti ada data engineer juga, nanti ada data analis. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih aja. Karena pada ketika poin itu teman-teman kuasai, itu sudah enak banget. Kalian mau jadi engineering-nya, kalian mau interpretasinya, kalian mau visualisasinya, itu enak banget. Tapi lagi-lagi biasanya gini, kasus atau studi case di Kedata terkait dengan biasanya ada project itu tentunya untuk biasanya namanya exploratory data analitik ya. Untuk kita melakukan eksploitasi ketika kita ingin melakukan pencarian masalah-masalahnya, itu waktunya memang cukup banyak. Artinya mungkin bisa 70 sampai 80 sendiri. Nah, ini pentingnya sebenarnya kita berkolaborasi teman-teman. Nah, konteks kolaborasinya apa? Kolaborasinya misalkan gini, saya ahli biologi. Saya ingin mengetahui atau gini aja lah konteksnya.
Saya ahli virus, virologi. Terus sudah ada tim programming dan tim matematika dan statistik. Ya udah, kita berdiskusi tuh. Apa sih akan melakukan permodelan komputer dengan sampel misalkan virus corona dengan beberapa variannya. Nah, kita coba melakukan permodelan. Nah, poinnya di sini kan sudah ada ahli domain knowledge-nya nih, virologi. Nah, poinnya adalah apa? Pada matematika dan statistik, misalnya kita gunakan algoritma genetika. Oke, poinnya. Nah, nanti tugasnya programmer, nah itu mengkode. Nah, ini poin pentingnya. Artinya memang agak berat sebenarnya kalau kita menjadi satu paket full stack data scientist itu memang cukup sulit. Tapi gambaran umumnya ada poin penting yang harus dikuasai. Tapi untuk tim teknis menurut saya itu kuasai pada matematika, statistik, lalu bahasa pemrograman bisa R atau Python. Mungkin itu dulu Pak Rizky yang bisa saya sampaikan, terus nanti kita lanjut diskusi ke teman-teman yang ingin memperdalam diskusi ini. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Jadi ya itu buat adik mahasiswa dan juga yang lain. Jadi kalau sekarang itu emang sih kalau kita lihat di Gojek aja, karir Gojek gitu misalnya, itu data scientist banyak sekali cari gitu ya, luar biasa emang. Jadi seperti tadi dibilang Mas Anggoro itu emang harus basicnya itu ya matematika dan statistiknya itu kuat. Jadi tidak hanya satu jago programming saja gitu. Tapi kalau misalnya tidak kuat di statistik ya bisa dengan jalan ya kolaborasi seperti tadi gitu. Ya. Oke, itu apakah ada pertanyaan lagi di YouTube? Di Zoom tidak ada? Ada nggak di YouTube? Ada. Nah, bentar ya, tolong di copy ke sini, di set ke message. Oke, tunggu bentar ya. Wandi Wijaya. Oke, ini Wandi Wijaya. Pak, izin bertanya, menurut Bapak, apa keuntungan, kekurangan, ancaman, dan peluang bagi yang menggunakan Big Data? Dan boleh dibantu jelaskan contohnya. Apa keuntungan perusahaan mungkin yang pakai Big Data dan yang tidak pakai Big Data gitu kali Pak Anggoro ya. Oke, poin pertama keuntungan. Jadi gini, teman-teman ketika berfokus pada Big Data, keuntungan yang pertama adalah memang saat ini perkembangan Big Data, khususnya industri Big Data di Indonesia itu sangat-sangat cepat perkembangannya. Nah, keuntungannya apa? Tentu terkait dengan market size. Market size di Big Data di Indonesia itu banyak banget dan belum banyak perusahaan-perusahaan luar itu mengambil market di Indonesia. Itu yang Wandi Wijaya dan itu suruh ini ya, suruh DM nomor HP ke email kau, yang di chat YouTube itu, Wandi Wijaya dan Feli, ya nanti ya. Siapa menghubungi nggak tahu. Nah, terkait dengan keuntungan lainnya adalah dengan Big Data, teman-teman, kita bisa mengetahui behavior atau kebiasaan dari user. User di sini bisa konsumen. Ini sebenarnya yang menjadi bahasa kami kalau teman-teman familiar dengan dengan bahasa startup itu ada namanya North Star metric. Jadi metrik di mana apa yang akan kita tuju bersama-sama. Misalkan terkait dengan konsumen, kita ingin tahu kebiasaan konsumen itu seperti apa sehingga dia mau membeli produk kita. Ini kunci dari bagaimana Big Data itu punya andil besar untuk growth perusahaan. Itu poin dengan keuntungan ya. Lalu kekurangannya seperti apa? Nah, di Indonesia budaya mengkoleksi data itu belum banyak. Artinya apa? Artinya gini, mungkin bahasa sederhananya gini. Kita punya mesin, kita punya kendaraan sepeda motor, kita tahu kita mau kemana, oke?
tapi kita tidak punya bensinnya, nggak bisa diapa-apain kan untuk kita pergi ke satu tempat itu. Poin pentingnya di situ. Kekurangannya adalah apa? Beberapa data terkait dengan biasanya pada kebijakan publik, terus data-data yang cukup spesifik itu memang tidak ada. Atau tadi saya udah nyebut silo, artinya bisa tidak sulit untuk dibagikan dan dipertukarkan. Itu satu kekurangan yang kami pun mengalami itu. Ketika kita tahu metodenya seperti apa, ketika kita tahu analisisnya seperti apa, ternyata klien tidak punya data. Seolah-olah kita punya data, sehingga mereka tinggal pesan bayar berapa. Itu nggak bisa juga. Karena posisinya adalah kita bukan data kolektor. Justru data kolektor itu berasal dari klien harusnya. Kalau untuk data-data yang tersedia publik, misalkan sosial media, itu visible. Kalau data-data spesifik misalkan, itu kan juga susah kan karena kita bukan data kolektor. Itu yang poin kedua ya, terkait dengan kekurangan. Lalu ancaman, oke, ini penting buat teman-teman. Ancamannya seperti apa? Ancamannya kalau dari kami, kalau kami tidak benar-benar melindungi data konsumen, itu kami dituntut juga secara perdata misalkan. Artinya kalau kami dari segi vendor itu tidak melindungi data konsumen, itu juga bahaya dari kami. Biasanya standarisasinya kami setelah ada serah terima data dan disepakati bersama-sama, oke, datanya berapa jumlahnya, besarnya berapa, kita cross bareng. Setelah itu, setelah pengerjaan selesai, kita delete, kita nggak punya. Yang punya adalah klien. Itu poin pentingnya. Ancamannya di situ. Lalu ancaman terkait dengan PDP. Terkait dengan regulasi itu juga penting banget. Nah, teman-teman coba pahami tentang perlindungan data pribadi. Terus nanti sudah ada satu draftnya yang bisa teman-teman pahami layar-layar datanya itu seperti apa, atau GDPR yang cukup komprehensif. Nah, di situ poinnya di sini teman-teman. Saya ke data itu punya klien dari misalkan Belgia. Oke, sudah serah terima data dan sebagainya. Di tengah pengerjaan itu ada kebocoran data yang nggak disengaja dari pihak saya, misalkan dari data gitu ya. Konsumen atau klien dari Belgia itu bisa menuntut saya dan saya bisa kena. Saya sebagai perusahaan itu bisa kena. Kenapa? Karena di sana menggunakan GDPR, dan bayangin kekuatan GDPR itu sangat powerful teman-teman. Powerfulnya dia bisa menuntut karena regulasinya di Eropa itu juga bisa berlaku di negara non Eropa. Itu kekuatan ketika negara Eropa sebagai superpower. Itu yang menjadi poin pentingnya teman-teman. Terus contohnya mungkin satu hal yaitu tadi ya, Wandi, terkait dengan sosial media analitik, itu contoh konkretnya. Misalkan di bidang marketing itu sangat mudah, kita ingin mengetahui siapa konsumen kita, terus trending topik apa aja yang sedang laku. Misalkan kita mau cari skincare, kita coba beberapa produknya seperti apa, itu sangat visible untuk kita ketahui. Lalu misalkan data cleansing. Data cleansing itu biasanya mungkin kontekstualnya pada dana bansos, beberapa dana PKH, sumber datanya misalkan DTKS dari Kemensos, PKH, terus bantuan presiden, bantuan LSM, itu kita cleansing supaya tidak terjadi duplikasi data. Nah, kita distribusikan sudah presisi berdasarkan NIK dan KK, itu memungkinkan seperti itu. Lalu mungkin ini agak advance dan cukup high tech. Cina mengimplementasikan namanya Big Brother. Big Brother itu sifatnya itu sebenarnya credit scoring. Artinya apa? Artinya gini, ketika saya, Anggoro gitu ya, sebagai guru, ngerokok bersama Pak Rizky sebagai guru di sekolah, kena CCTV itu, kerekam CCTV. Nah, credit scoring-nya kami itu berkurang. Efeknya apa? Efeknya adalah kita tidak bisa mendapatkan layanan publik. Misalkan ketika kita mau mengakses tiket untuk bepergian itu nggak bisa, misalkan asuransi itu nggak bisa. Itu yang diimplementasikan di Cina, namanya Big Brother.
Mungkin nanti coba kulik-kulik Big Brother itu seperti apa. Nah, konteksnya mekanisme itu di Indonesia itu CCTV. Jadi ketika kita melanggar lalu lintas, ketika terekam CCTV, biasanya kita nanti ketika misalkan bayar pajak tahunan kendaraan, nanti ada slip terkait dengan pelanggaran yang kita lakukan. Nah, ini beberapa sudah sudah diimplementasikan di beberapa kota. Itu poin-poin yang bisa diimplementasikan big data dan masih banyak lagi. Sehingga saya mendukung teman-teman ketika nanti mau untuk berwirausaha atau mendirikan startup di bidang data. Seperti itu, karena market size-nya di Indonesia itu tinggi banget, opportunity-nya itu tinggi banget, dan saya rasa teman-teman nanti akan sukses di bidang big data analytics seperti itu. Itu Pak Rizky, mungkin ada yang lainnya? Iya, ini ada lagi nih, satu dari Velika Effendi ya. Jadi nanya, jika kita akan melakukan cleansing data, kapan uji statistik akan dilakukan? Nah, dan uji statistiknya uji statistiknya seperti apa yang biasa dilakukan agar tidak ada duplikasi lagi. Terima kasih. Itu Mas Anggoro. Oke, Mbak Felicia. Jadi gini, untuk melakukan cleansing data, kapan uji statistiknya akan dilakukan? Sebenarnya ini terkait dengan nanti kita melakukan standarisasi dulu. Artinya di awal menurut saya itu harus kita lakukan standarisasi data dulu. Lalu setelah standarisasi data itu kita lakukan, baru kita uji. Apakah data-data itu probabilitasnya akan seperti apa sih? Sehingga nanti data itu tidak terduplikat. Kalau memasukkan beberapa kode yang memang ketika variabel data-data tidak berdasarkan standarisasi yang sudah kita tentukan, itu lebih mudah. Intinya di situ sih sebenarnya Mbak Felicia. Intinya kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Standarisasi itu seperti apa ya, Mas Anggoro? Contoh simpel aja misalnya. Oke, standarisasi itu misalkan nama pada tabel itu nama ditulis NA, MA dengan huruf kecil semua. Misalkan itu memungkinkan. Terus misalkan kalau konteksnya di rumah sakit, misalnya standarisasi data itu nama depan itu ditulis misalkan huruf kapital, namun setelahnya tidak ditulis huruf kapital atau huruf kecil, itu memungkinkan. Jadi standarisasi data itu lebih ke situ. Misalkan kodenya berapa, nah di situ harus huruf semua kan. Tapi kita harus mengecek apakah standarisasinya jumlah NIK itu berapa. Jumlahnya kalau nggak 11 atau berapa gitu ya. Dan itu harus distandarisasi ke programmingnya. Sehingga ketika dia membaca misalkan lebih dari 12 misalkan dari standarisasi 10 jumlah kode NIK, itu otomatis itu termasuk data yang kotor. Nah, kita bersihkan. Lalu misalkan data itu double, nah kita ambil satunya, itu lebih ke standarisasi di situ sih. Oke, ngerti. Gitu ya, kayaknya jelas sih. Saya punya pengalaman juga ini Mas Anggoro dulu pas awal-awal ini mulai belajar analisis data ya. Saya ngambil dari Twitter dulu pakai Orange, analitiknya kan Orange kan mudah kan, udah GUI kan. Jadi pas kita narik dari Twitter, pas kita import ke Excel gitu, kan kalau Twitter kan datanya kan nama author, terus juga tweetnya apa, misalnya lagi waktu kalau nggak salah ya. Nah, ternyata pas kita buka Excel-nya, CSV-nya gitu ya, nah itu kelihatan tuh ada data kalau author kan nama author gitu ya, terus tweetnya, terus kayak berapa baris tiba-tiba berantakan, simbol-simbol nggak jelas, kayak gitu kan. Nah, berarti kan yang simbol-simbol nggak jelas itu yang kita tandain sebagai data yang kotor lah ya, itu yang perlu dibuang. Iya, benar. Iya, karena itu labeling lah istilahnya. Iya, benar. Saya punya pengalaman dulu pas awal, itu pas mau bersih ini tuh, coba satu-satu kan, satu-satu bersihnya. Pegel. Karena kan datanya
datanya kan sebulan itu kan. Kalau saya bayangin Iya, sehari benar. 500 tweet, misalnya dibantu 500 tweet terkait hashtag itu dikali 30 hari kan, waduh, berapa belas ribu gitu kan yang perlu dibersihkan gitu. Nah, jadi emang malah pakai Waktu Python ya. waktu untuk apa namanya melakukan proses labeling itu yang susahnya di situ, memakan Benar. waktunya di situ. Nah, Iya, ada satu hal mungkin kalau di sosial media analitik itu terkait dengan yang namanya sentimen ya. Jadi kita melakukan pelabelan kata demi kata itu kurang lebih ada 10.000 kalau nggak salah di tempat kami. Jadi satu kata itu kita labeling negatif, positif, netral kayak gitu. Itu yang menjadikan susahnya kan di situ sebenarnya. Kamus ya, semantiknya kita benar. nyebutnya di situ. Iya, semantik web ya. Ya, Iya, kalau jadi gini kan, kalau gini ya, mahasiswa, kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Nah, yang pas Anggoro bilang tadi gitu. Jadi tahu, oh kalimat ini maknanya negatif, oh kalimat ini maknanya positif. Gitu ya Mas Anggoro ya. Nah, sehingga nanti itu keluar salah satu fiturnya kalau di slide yang pertama Mas Anggoro tadi ada namanya sentimen analysis. Jadi sentimen analisis ini bisa dimanfaatkan kalau misalnya nih, misal kita bicara pilkada lah, misalnya ya, pilkada. Jadi ada satu tokoh, kita mau lihat masyarakat sentimennya terhadap si tokoh ini positif, negatif, atau netral. Gitu ya Mas Anggoro ya. ya benar banget Pak. Iya. Kan itu bisa Oke. diketahui dari kicauan-kicauan atau postingan dan atau komentar dari masyarakat di sosial media, dan itu kan sifatnya real time dibanding dengan kalau kita melakukan survei ya datang langsung satu-satu gitu kan, biayanya menurut saya sih lebih besar kalau survei satu-satu sih ya, karena kan ya tenaganya lebih banyak dan juga waktu lebih banyak dibanding kalau kita pakai ya tools kayak yang ke data punya ini sangat sangat efektif dan cepat sekali gitu. Ya, gitu. Ini ada satu lagi nih pertanyaannya. Boleh. Leo dari Leo. Seberapa penting AI dalam dan machine learning dalam big data? Mungkin yang di dalam konteks yang ini kan punyanya ke data, karena jarang saya ketemu yang tools analitik ada AI-nya gitu Mas Anggur. Ke data ini salah satu sih AI bagus. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau di big data sendiri penggunaan AI-nya itu penting banget ya. Pentingnya kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang harus mesin yang memutuskan. Misalkan yaitu tadi setelah kita mendapatkan semantik kamus semantik itu biar yang mengolah AI sehingga outputnya adalah lebih cepat untuk melakukan output mana yang konteksnya kata itu positif atau negatif atau netral kayak gitu. Itu poinnya. Kalau untuk machine learning itu cukup jauh juga sebenarnya teman-teman. Karena mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa ketika data itu belum tersedia, itu kita mau berpikir ke AI, kita berpikir ke machine learning itu belum bisa. Bahkan hari ini kalau boleh juga banget terimplementasi baru sebatas data analitik. Kita terakhir mungkin ada kurang lebih 100 jutaan data NIK KK yang kita olah. Artinya ketersediaan data itu problem utama di Indonesia. Mungkin kalau data-data kayak CCTV, perbankan itu memang big data. Kita mau berbicara soal machine learning is okay kayak gitu. Tapi memang ada masalah yang harus kita ketahui terlebih dahulu teman-teman. Kadangkala teori dan beberapa pendekatan di AI dan machine learning itu cukup jauh, tapi ternyata implementasi atau ketika kita coba untuk berbisnis, masalahnya itu nggak serumit itu teman-teman. Bahkan beberapa kolega kami ke data gitu ya, partner-partner ke data itu mereka juga nggak percaya bahwa ke data itu bermain di data cleansing dan data integrasi. Mereka udah advance sampai ke data visualisasi internet, tapi market itu belum butuh itu loh teman-teman. Jadi harus dipahami juga di situ poinnya. Mungkin itu dulu Pak Rizky Iya, untuk pertanyaan tadi. benar.
Ya ini masalah timingnya aja belum dapat di Indonesia gitu ya, Mas Anggoro ya. Betul. Tapi kalau Betul. timingnya udah dapat sih, juara di Indonesia bakal ke data ini. Ya sama kayak kita bicara dulu, Rocket Mail itu kan lebih duluan daripada Gmail ya gitu ya. Iya, Cuman benar. Rocket Mail sekarang tidak ada kabar beritanya lagi, ya karena pada saat dia muncul timingnya belum ada gitu. Sementara Google Iya, benar. muncul timingnya pada saat udah BlackBerry, Android yang udah luar biasa gitu. Ya. Jadi nunggu timingnya aja. Seberapa kuat bensinnya ke data sampai nunggu Iya. sampai nunggu timing itu datang itu. Tapi sih kayaknya sih udah deket sih timingnya. Kayak kan banyak kasus yang data-data double di pandemik ini aja udah kayak udah tanda-tanda sih orang bakal aware dengan data itu sangat-sangat penting gitu ya. Maybe tahun depan sih aku sih. Oke. Saya ada pertanyaan tapi kayaknya si Leo ini sama sih. Tadi sama dengan pertanyaan di awal tadi Leo. Ini nanti akan ada diberikan penjelasan lagi lah mungkin di sesi berikutnya masalah metode cleansing-nya karena itu sangat hal teknis gitu. Ya. Ya, jadi gini teman-teman mahasiswa. Jadi kalau mau memperdalam masalah big data ini, kita punya mata kuliah baru 1 semester kemarin, mata kuliah data science, bener ya, data science. Saya lupa semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Berarti semester ini ada semester ini. Semester genap berarti. Nah, itu nanti bisa mengambil mata kuliah itu untuk jurusan teknik informatika ya, salah ya. Nah, itu kebetulan juga tadi kan di awal-awal Mas Anggoro bilang dia akan buka API-nya untuk MDP gitu kan untuk belajar. Nah, itu bisa dimaksimalkan nanti. Jadi kalau mau perdalam masalah big data, kita lihat dari trennya sekarang emang ke arah sana ya, ke depannya data scientist silahkan ngambil mata kuliah itu nanti ya diperdalam. Apalagi udah ada nanti bakal ada akses yang lengkap ke API dari ke data gitu kan, jadi lebih enak belajarnya gitu. Oke, ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan di YouTube juga nggak ada. Mungkin kita ini dulu. Saya sampaikan teman-teman mungkin di sini mahasiswa dari. Oke. Ya mas, ya mas, ya mas. Siap. Ya, mungkin gini Mas Rizky, apa namanya teman-teman di MDP yang pengen magang di tempat Kedata dan pengen fokus mendalami terkait dengan sosial media analitik, kita terbuka. Jadi sembari putus ya. Terus nanti cari itu juga bisa kan enak kan. Oke, good. Oke, nanti akan saya sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Bisa juga ya, bisa internship nih, bisa magang kan online juga masalah kan datanya nanti. Benar. Iya, nanti bisa magang di Kedata memperdalam masalah big data ya, big data dan data science, menarik sekali itu. Ya. Oke, nah, jadi ada kesempatan tuh luar biasa hari ini. Nah, mungkin sebelum lanjut lagi kita coba door prize dulu lah ya, undi door prize ya. Ya, sudah siap? Internet apa? Internet sini. Tethering, aku tethering. Bentar ya, lagi disiapin dulu. Ya, lagi siapin door prize-nya. Ada trouble dikit tadi di sana. Nah, jadi yang belum ngisi data tadi tuh kuesioner baik di YouTube atau di Zoom, silakan diisi dulu. Nanti yang door prize-nya itu akan ditarik dari sana ya, dari sana gitu. Oh ya, untuk tadi yang udah bertanya, yang pertanyaan terpilih dibacakan itu ya akan dapat masing-masing money senilai 50.000 ya. Wandi Wijaya, Velika sama Leo R ya, Leo R. Oke. Dia akan di email ya, di WA di data-data nomor itu. Leo R. Yang Leo apakah sudah bisa? Sudah, silakan share screen ya, bagian pengundian door prize-nya. Jadi ini door prize-nya itu yang pertama ini
Yang pertama ini 50.000 dulu ya, door prize 50.000. Oke, sudah siap? Oke, ini diundi yang pertama 50.000 ya, 50.000. Siap? Mulai. Selamat kepada Retno Sari Widyastuti ya. Retno nanti akan dihubungi ya, dihubungi oleh panitia, mungkin mau ditransfer mana imaninya ya gitu. Oke, selanjutnya 100.000. Oke, ini yang 100.000. Siap? Silakan diundi. Muhammad Fadli, selamat kepada Muhammad Fadli, dapat imani 100.000. Lumayan untuk beli GoFood, GrabFood atau voucher game gitu. Oke, terima kasih banyak door prize. Ya. Oke. Siapa nih? Tolong. Halo, Friska nih. Sepertinya menarik sekali ya, Mas Anggoro. Topik kita hari ini luar biasa sekali, sangat membuka wawasan kita mengenai big data ya. Big data, ternyata big data itu luar biasa. Dulu kita sempat dengar data mining gitu kan ya. Terus juga sekarang kita dengar udah eranya big data gitu ya. Jadi mudah-mudahan topik kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga inspirasi kepada mahasiswa MDP dan juga para audiens yang telah datang pada webinar kali ini. Mungkin bisa menjadi topik penelitian, jadi topik skripsi, atau juga mau ada muncul ide untuk membuat startup mengenai big data, atau juga mau menjadi cita-cita jadi data scientist nanti seperti itu ya. Oke, mungkin apakah ada Mas Anggoro ini yang mau disampaikan lagi, Mas Anggoro? Sepertinya kita sudah di penghujung acara, tidak ada lagi bertanya. Mungkin ada yang mau disampaikan pesan. Kalau dari saya sudah cukup, Rizky. Mungkin buat teman-teman nanti bisa memperdalam lagi untuk misalkan ingin kursus-kursus tadi bisa ke DataCamp teman-teman. Biar bisa melihat potensi data itu luar biasa untuk membuat startup. Cukup dari saya, Pak Rizky. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Oke lah, kalau gitu saya mewakili semua kru yang bertugas ya Universitas MDP, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Anggoro yang udah sharing ke kita hari ini gitu ya, masalah big data. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan setelah ini kita akan tetap kerjasama gitu ya untuk MDP dan ke data gitu, sehingga bisa membuat hal-hal yang mungkin yang lebih inovasi dan juga lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia umumnya. Gitu. Oke, akhir kata saya memiliki pribadi dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rizky. Ya. Si Leo. R bisa apakah mendengar suara saya ya Leo masih join di sini. Pak mau tanya Pak, Iya, untuk absensinya yang
isi itu tadi ya berarti. Iya, benar itu dari question. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Leo sepertinya hilang Leo ini. Yes, Leo. Baca aja. Email kotak, bagus. Hapits. Bukan rezeki kamu, Leo ya. Ini kita sangat tunggu-tunggu. Ya, sudahlah. Terus.